Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Handayani dengan NIM 1201184276 dari TI 4203. Di sini saya akan menjelaskan laporan pengembangan peta kendali mutu. Di sini saya memilih jasa, yaitu Telkomsel. Telkomsel adalah merek GSM dan UMTS operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia. Merek ini dimiliki oleh Telkom Indonesia dan Indosat dengan komposisi saham sebesar 65% oleh Telkomsel dan sisanya oleh Indosat. Awal peluncurannya itu pada tanggal 26 Mei 1995 di Jakarta. Pada bulan September 2008, Telkomsel telah memiliki 122 juta pelanggan. Nah, Telkomsel juga menyediakan pelanggan dengan pilihan dua kartu prabayar, yaitu Simpati dan Kartu As, atau layanan kartu Halo Pasca Bayar, serta berbagai layanan dan program tambahan. Dalam perjalanan sejarahnya, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler pertama di Asia yang memperkenalkan jasa GSM prabayar pada bulan November 1997. Telkomsel saat ini menyebarkan lebih dari 54.000 Best Receiver Station (BTS) yang mencapai 97% dari penduduk Indonesia. Sebagai operator seluler terbesar ke-7 dunia, Telkomsel merupakan pemimpin pasar dalam industri telekomunikasi Indonesia dan melayani lebih dari 122 juta pelanggan. Sebagai pelopor dalam pengembangan industri telekomunikasi seluler Indonesia untuk memasuki era terbaru dari layanan mobile broadband, Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, dan telah berhasil diuji oleh Long Term Evolution Technology. Tahun ini, Telkomsel menyediakan jaringan broadband di 200 kota besar di Indonesia. Untuk melayani pelanggan, Telkomsel didukung oleh 430 pusat layanan dan 24 jam kontak center di seluruh Indonesia. Walaupun Telkomsel telah berhasil mendapatkan itu semua dan merupakan provider terbesar ke-7 di Indonesia, ternyata masih banyak keluhan atau keinginan dari para customer-nya. Maka dari itu, saya melakukan survei terhadap 10 mahasiswa melalui kuesioner menggunakan Google Forms. Setiap responden memiliki keinginan yang berbeda untuk suatu produk atau jasa. Berikut merupakan data responden yang berpartisipasi dalam penelitian yang saya lakukan. Dari ke-10 responden tersebut, terdapat beberapa VOC yang diinginkan oleh para customer, seperti promo bonus kuota, promo telepon dan SMS, habis itu ada paket internet khusus mahasiswa, apalagi di masa pandemik seperti ini. Terus ada harga yang lebih terjangkau. Tidak bisa dipungkiri bahwa harga yang ditawarkan oleh Telkomsel merupakan memiliki range harga yang lebih besar atau lebih tinggi daripada kompetitornya. Setelah itu ada customer service yang diharapkan lebih mudah dihubungi, dan potongan-potongan promo, potongan-potongan harga atau promo lainnya seperti cashback yang diharapkan oleh para responden. Setelah saya rekapitulasi, ternyata VOC daripada responden adalah seperti promo kuota internet, promo bebas telepon atau SMS, pelayanan customer service, dan harga yang terjangkau. Dari VOC tersebut, saya membuat CTQ dan CTP. CTQ adalah critical to quality dan CTP adalah critical to process, yang nantinya ini bisa diidentifikasi atau dikendalikan pada slide berikutnya. Kayak tadi, saya memilih 2 CTQ, yaitu yang pertama ada kecepatan internet, dan yang kedua yaitu kualitas jaringan. CTQ yang terpilih ini nantinya saya akan kendalikan untuk dilihat apakah ini semua tuh bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh Telkomsel atau tidak. Pengendalian CTQ dan CTP adalah suatu teknik atau aktivitas yang direncanakan untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan kualitas suatu produk atau jasa sehingga tercapainya kesesuaian antara produk atau jasa dengan standar yang telah ditetapkan sehingga kepuasan konsumen terpenuhi. Tadi kan saya sudah ngasih kan CTQ yang
ada 2 CTQ yang saya pilih. Yang pertama adalah kecepatan internet, dan yang kedua adalah kualitas jaringan. CTQ terpilih pertama itu berfokus pada pengendalian menggunakan pengukuran kualitas, yaitu reliability. Pengukuran yang difokuskan adalah kepuasan pelanggan terhadap kecepatan internet yang diberikan Telkomsel dengan harga yang lebih terjangkau dan kemudahan akses di berbagai wilayah. CTQ terpilih kedua itu berfokus pada pengendalian dengan menggunakan metode QoS atau Quality of Service untuk menghasilkan suatu informasi berupa hasil pengukuran kualitas jaringan internet dari Telkomsel. Pengukuran tersebut dapat dijadikan rekomendasi untuk implementasi fisik jaringan internet yang kedepannya bisa menunjang penambahan layanan lainnya dalam memuaskan pelanggan. Nah, pada bagian 3 ini, saya sudah mendapatkan data daripada 5 responden yang saya tanyakan. Bisa dilihat sendiri, data yang saya dapatkan mulai periode pemeriksaan mulai tanggal 5 Oktober sampai 3 November. Dan sampelnya saya melakukan yaitu tadi 30 pada responden 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari pemeriksaan tersebut, ternyata setelah dilakukannya peta kendali, ternyata ada data yang out of control. Nah, untuk mengetahui peta kendali tersebut, ada beberapa langkah. Langkah pertama adalah menghitung nilai rata-rata dari setiap subgroup, yaitu X-bar. Rumusnya bisa dilihat sendiri, yaitu sigma XI dibagi NI. Terus langkah yang kedua bisa menghitung nilai rata-rata dari seluruh X-bar, yaitu X double bar yang merupakan garis tengah atau center line dari peta kendali X-bar. Langkah ketiga bisa dengan hitung simpangan baku dari setiap subgroup, yaitu S. Langkah keempat, hitung nilai rata-rata dari seluruh S, yaitu S pangkat yang merupakan garis tengah dari peta kendali S. Langkah kelima, hitung batas kendali atas dan bawah UCL atau nama istilahnya itu adalah UCL dan LCL dari peta kendali X-bar. Langkah ke-6, hitung batas kendali atas dan bawah UCL dan LCL untuk peta kendali S. Plot data X-bar dan S pada peta kendali X-bar dan S serta mati. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat X-bar dan R-bar-nya, UCL dan LCL-nya dari masing-masing chart. Ternyata setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang tadi saya sebutkan, ternyata masih ada data sampel yang out of control, yaitu pada data ke 15, 20, dan 30. Maka dari itu, saya melakukan revisi terhadap data sampel ke-15, 20, dan 30. Di R-chart, sedangkan di bagian R-chart, 30 sampel range diplot pada peta kendali terlihat tidak ada indikasi data yang out of control dikarenakan R-chart menunjukkan bahwa variabilitas proses masih terkendali. Oke, lanjut lagi karena tadi kita udah tahu ada data sampel yang out of control, akhirnya saya melakukan revisi terhadap data tersebut. Tadi ada sampel 15, 20, dan 30 dihapus dan garis tengah yang revisi pada X-chart-nya. Berikut merupakan revisi perhitungan X dan R chart dari CTQ terpilih 1. Kita bisa lihat sendiri, ini data hasil revisiannya. Tadi menghilangkan 3 data, jadi data sampelnya sekarang cuma ada 27. Karena 30 dikurangin 3 kan. Nah, ternyata bisa dilihat sendiri dari revisi X chart-nya, tidak ada data yang out of control lagi atau data tersebut sudah terkendali. Di bagian R-chart-nya, karena tadi R-chart-nya juga tidak ada data yang out of control, maka R-chart-nya tetap sama seperti yang awal, tidak ada data yang out of control lagi. Jadi menunjukkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa proses pada CTQ terpilih 1 terdapat kecepatan internet yang diberikan oleh Telkomsel terkendali. Hal ini terjadi karena tidak ditemukannya penyebab khusus yang mengakibatkan data mengalami out of control pada data yang diidentifikasi untuk sampel baru.
Selanjutnya ada fishbone diagram atau diagram sebab akibat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendaftar secara sistematis berbagai penyebab yang dapat dikaitkan dengan masalah menurut Iskawa 1976. Setelah dilakukan pengendalian pada CTK terpilih 1, terdapat kecepatan internet yang diberikan oleh pelanggan menggunakan X-chart atau R-chart yang diperoleh 3 data yang out of control. Ditemukannya penyebab khusus mengakibatkan 2 data tersebut out of control. Penyebab khususnya diuraikan dalam fishbone diagram ini. Nah, kita bisa lihat mainnya itu berupa keadaan finansial, device pengguna, jangka waktu pemakaian, mesinnya itu lama perbaikan jaringan atau adanya gangguan pada area tersebut, dan metodenya menggunakan dengan menghubungi pusat maintenance, pembaruan device, atau melakukan perpindahan si area keberadaan pengguna. Jadi kesimpulannya di bagian main atau manusia, ini tuh kita bisa lihat kendala pada device pengguna tersebut. Nah, terus kalau menurut keadaan finansial itu bisa dengan melihat apakah paket yang ada di device tersebut sudah habis atau belum. Nah, pengguna bisa mulai melakukan atau pembelian berkala lagi pada device tersebut supaya kecepatan internet yang ada pada device tersebut yang diberikan oleh layanan Telkomsel bisa lancar kembali atau bisa dapat dinikmati oleh pengguna. Di bagian mesinnya, pengaturan ulang sistem internet yang ada pada device, atau sehingga dapat mengetahui apakah terdapat pada gangguan kecepatan internet yang diberikan oleh layanan Telkomsel atau tidak. Terus di bagian metodenya itu dengan jika diperlukan, kita bisa melakukan pembaruan device. Barangkali kecepatan internetnya melambat karena adanya kerusakan di bagian lain pada device tersebut. Terus bisa juga dengan melihat area keberadaan tempat tinggal. Kali aja si provider Telkomsel tidak mendukung pada area tersebut. Terus selanjutnya kita ke bagian peta kendali kedua. Nah, untuk CTQ yang kedua, saya menggunakan proses defect. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi yang di kriteria yang dikendalikan yaitu berupa kualitas jaringan layanan. Nah, ini juga saya dapatkan dari sebagian responden yang ada. Periode pemeriksaannya sama, mulai dari tanggal 5 Oktober sampai 3 November. Di sini data-datanya bisa kalian lihat sendiri. Dari data ini kita mulai melakukan peta kendali mutu. Terdapat beberapa langkah pada peta kendali mutu CTQ terpilih kedua. Ini datanya. Langkah pertama adalah hitung untuk setiap subgrup nilai proporsi unit yang cacat, yaitu P sama dengan X dibagi N. Langkah kedua, hitung nilai rata-rata dari P, yaitu P dapat dihitung dengan total produk cacat dibagi total produk diinfeksi. Langkah ketiga, hitung batas kendali CL, UCL, dan LCL dari peta kendali P dengan rumus yang ada pada layar. Dan langkah keempat adalah plot data proporsi atau presentasi unit cacat, serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Nah, setelah dilakukannya berbagai metode langkah-langkah tadi, ternyata didapatkan hasil seperti ini. Dari ke-30 sampel, ternyata setelah dilihat di grafiknya, masih ada data yang out of control di bagian P-chart, yaitu pada sampel kedua, 5, 6, 15, 18, 25, dan 26. Karena dia berada di luar garis LCL dan UCL yang menandakan bahwa proses tersebut tidak terkendali untuk sampel tersebut. Penyebab khususnya harus dicari tahu dan diatasi, dan selanjutnya buat batas kontrol revisi. Analisis mengidentifikasi bahwa terdapat nilai proporsi tidak sesuai yang bergerak turun dan naik.
ternyata setelah dipelajari terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti contohnya ada manusia, bahan baku, mesin, metode, dan lingkungan. Setelah penyebab khusus teridentifikasi, tindakan perbaikan diambil untuk mengeliminasi penyebab khusus dengan menghapus sampel kedua, 5, 6, 15, 18, dan 25, dan 26. Banyak, anjir. Analisis sampel kedua, 5, 6, 15, 18, 25, dan 26, ternyata data sampel tersebut out of control dari garis LCL dan UCL, yang menandakan bahwa proses tersebut tidak terkendali untuk sampel tersebut. Nah, tadi kita udah tahu kan bahwa sampel tersebut out of control, maka kita harus cari tahu, diatasi, maksudnya diidentifikasi penyebab data tersebut out of control dari LCL dan UCL. Langkah selanjutnya adalah menghapus sampel kedua 5, 6, 15, 18, 25, dan 26, sehingga dihitunglah garis tengah dan batas kontrol revisi sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada layar. Nah, setelah dilakukan revisi, ternyata masih ada nih satu data yang out of control dari LCL dan UCL, yaitu pada data ke-17. Maka dari itu kita melakukan pengulangan revisi lagi seperti yang di awal, dan ini didapatkan hasil revisi yang kedua. Setelah dilakukan revisi yang kedua, ternyata tadi dikurangin, yang pertama dikurangin 8 sampel, yang selanjutnya dikurangin satu lagi, ternyata sisa 21 sampel. Dari 21 sampel ini ternyata tidak ada lagi data yang out of control dari LCL dan UCL, maka dapat disimpulkan bahwa 21 sampel ini terkendali dan bisa disimpulkan bahwa 21 sampel ini merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh Telkomsel. Nah, untuk mengidentifikasi 9 sampel yang melewati batas LCL dan UCL atau bisa disebut dengan out of control, kita bisa menggunakan fishbone diagram. Bisa dilihat sendiri pada fishbone diagram ini dengan kesimpulan karena kita simpulkan bahwa 9 sampel ini merasakan menurunnya kualitas jaringan, perusahaan dalam hal ini bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama, perbaikan jaringan secara berkala. Yang kedua, melakukan pencegahan sebelum terjadinya gangguan pada layanan. Terus habis itu si perusahaan juga bisa memperhatikan lingkungan atau environment yang ada di sekitarnya untuk menambahkan jika ada solusi yang harus dibuat. Terus selain itu tidak hanya perusahaan, pengguna juga bisa melakukan tindakan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan yang diberikan Telkomsel. Jika diperlukan, bisa memperhatikan lebih device yang digunakan, apakah memang terjadi kerusakan atau tidak, atau memang harus melakukan pembaruan device pada pengguna, seperti itu, di luar sistem layanan. Nah, itu saja presentasi mengenai pengendalian mutu jasa Telkomsel.